Hello, saya Tonan. Saya tuli tapi peduli realita politik. Saat ini Kaisang semakin aktif merangkul PKS. Ketua Umum PSI itu kembali menemui jajaran pengurus PKS. Kali ini Kaisang mendatangi kantor DPD PKS Solo. Sebelumnya Kaisang dan jajarannya sudah bertandang ke kantor DPP PKS. Sekarang, Kaisang tegaskan PSI dan PKS akan membangun kekuatan baru. PSI bersama PKS mau membangun kekuatan baru. PSI kompakan sama PKS saja sudah bikin simpatisannya gerah. Apalagi mau barengan bikin kekuatan baru. Berasa negatif aura sih. Apakah ada target terselubung? Benarkah demi kursi di Balai Kota Jakarta? PKS memang sudah mengusung Anies sebagai calon gubernur. Mungkinkah Kaisang jadi cawagup Anies? Kaisang sih pengen banget. Tampaknya upaya menduetkan mereka juga semakin mendalam. Tonan mau bongkar semuanya berikut ini. PSI mau membuat kekuatan baru dengan koalisi bersama PKS. Begitu penegasan Kaisang pada hari Sabtu tanggal 20 Juli. Ketum PSI itu sedang giat-giatnya merangkul PKS. Kaisang malah sempat mengeluhkan kemungkinan PKS ogah berkoalisi dengan PSI. Memang bukan dari pihak PKS yang aktif pendekatan ke PSI, tapi dari pihak PSI yang kelihatan bernafsu menggait PKS. Padahal, PSI dan PKS selama ini bagaikan air dan minyak. PSI memiliki citra sebagai pendukung setia Jokowi. Sedangkan PKS berposisi yang berseberangan. Hal sebaliknya terjadi di Jakarta. PKS adalah pendukung setia Anies. Sedangkan PSI berposisi yang berseberangan. Perseteruan tajam di antara mereka seolah selalu awet selamanya. Bahkan tidak berubah ketika Gerindra dan koalisinya sudah berubah. Ketika polarisasi cebong dan kampret mulai memudar. Muncul polarisasi baru antara cebong dan kadrun. Disinilah PKS dan Anies menjadi kadrunnya. Julukan kadrun semula ditujukan untuk kalangan intoleran dalam beragama. Tapi, akhirnya kadrun menggantikan kampret dalam polarisasi dengan cebong. Ketika Samara Amani meninggalkan PSI, dia juga langsung disebut kadrun. Para simpatisan PSI menduga Samara keluar karena mau mendukung Anies. Sampai segitunya loh sikap simpatisan PSI mewaspadai adanya kemungkinan terkait kadrun. Sekarang, para simpatisan PSI itu pun jadi was-was lagi. Kenapa Kaisang merangkul kadrun? Apakah demi jadi cawagup Anies? Kenapa Anies tidak jadi masalah bagi Kaisang?
Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di hati dan pikiran mereka. Bagaimanapun, PSI sudah membuat komitmen dengan PKS. Katanya, untuk membangun kekuatan baru bersama-sama. Misalnya, mereka menyepakati sejumlah hal terkait Pilkada 2024. Hal itu sudah disepakati oleh pimpinan pusat dua partai itu. Ahmad Syahiku dan Kaisang menjelaskan hal itu dalam pertemuan di Jakarta. Jadi PKS dan PSI sepakat saling mendukung atau menduetkan kader mereka. Misalnya di pemilihan Bupati Lebak, Cabup dari PKS, Cawagupnya PSI. Sedangkan di Banten, PSI mendukung Cawagup PKS dengan Cagup Gerindra. Kaisang bilang terbuka kemungkinan berkoalisi dengan PKS di wilayah lain. Di Bekasi, PSI bisa mendukung kader PKS jadi calon wali kota. Asalkan calon wakilnya adalah kader PSI. Begitu Kaisang menjelaskan tanpa beban, tanpa peduli simpatisan PSI. Bagaimana dengan Pilkada Jakarta? Nah, ini semakin menarik loh. Habib Aboy Bakar Al-Habsyi mendoakan Kaisang agar jadi diusung. Diusung di Pilkada wilayah mana? Bisa jadi di Jateng atau di Jakarta, tinggal atur saja. Begitu kata Sekjen PKS itu. Hahaha, ada peluang jadi Cawagup Anies nih. Ahmad Syahiku pun berharap PSI bisa satu perahu di Pilgub Jakarta. PKS sudah mengenalkan duet Anies Baswedan dan Sohibul Iman ke PSI. Tapi, Presiden PKS itu tidak menutup peluang bagi Kaisang. Syahiku mengaku akan melakukan perbincangan lagi dengan PSI lebih dalam. Wah, bakal makin dalam nih peluang Kaisang di Jakarta. Apalagi PKS sudah dirangkul. Pimpinan PKS pun sudah membuka peluang yang lebih dalam. Simpatisan PSI harap maklum ya. Bagaimana pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.